Bab 2351. Zat yang tidak terdeteksi. Di seberang telepon, suara tawa Qiu Yuluo terdengar. Kami hanya berdiskusi santai, mungkin kami tidak membutuhkanmu, tapi ini jelas hal yang baik. Brigade juga sedang sibuk akhir-akhir ini, untuk mencegah orang-orang yang iri itu datang untuk mencuri. Situasi internasional saat ini memang agak tidak menentu, jika Brigade terlalu sibuk, jangan ragu untuk menghubungi saya kapan saja. Baiklah. Setelah menyelesaikan panggilan dengan Qiu Yuluo, Lin Yi pergi ke rumah sakit Huasan dan pergi ke departemen laboratorium. Terlalu banyak tidur di sini daripada bertugas. Mendengar suara tiba-tiba di luar, beberapa dokter yang bertugas bergegas bangkit dan, saat melihat Lin Yi berdiri di pintu, saraf mereka menjadi jauh lebih rileks. Kepala sekolah Lin, Anda membuat saya sangat takut, saya pikir itu direktur rumah sakit yang datang. Pembicaranya adalah seorang wanita muda cantik bernama Chen Li, berusia sekitar 37 atau 8 tahun, wakil direktur departemen. Datang untuk inspeksi tengah malam dan mendapati kalian semua bermalas-malasan, ini keterlaluan, aku perlu melaporkan kalian ke direktur rumah sakit. Kalau begitu, jangan pergi malam ini, tetaplah bertugas bersama kakak, kita bisa ngobrol baik-baik. Kalau begitu, adik kecilku akan tinggal di sini. Mata Chen Li berputar, ayolah, adik sudah seusia ini, berhenti menggodaku, apakah kamu datang ke sini untuk sesuatu? Aku benar-benar butuh bantuanmu, kata Lin Yi sambil menyeringai, mengeluarkan obat yang dibawa pulang Ji Qingyan dari rumah sakit dari sakunya. Bantu aku memeriksa obat ini, lihat apakah ada yang salah. Bukankah ini obat progesteron? Mata Chen Li penuh dengan godaan, Direktur Li tidak hamil, kan? Kita belum sampai pada tahap itu, jangan terlalu banyak berpikir, kata Lin Yi sambil tertawa. Saya merasa ada yang tidak beres dengan obatnya, tolong bantu saya memeriksanya, Suster Chen. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Lin Yi mengeluarkan lipstik Givenchy dari sakunya yang belum dibuka segelnya. Saya sendiri yang memilihnya di toko, dan merasa sangat cocok dengan temperamen Suster Chen. Sebenarnya lipstik di tangan Lin Yi itu diambil dari meja rias Ji Qingyan, bukan dibeli dari toko manapun. Cepat, cepat, ambillah, kata Chen Li. Denganku kau masih berpura-pura, kalau kau melakukan ini, kita tidak bisa berteman. Aku sudah membelinya, Li Chuan tidak suka memakai barang-barang ini, aku tidak bisa membuangnya begitu saja. Lin Yi tidak terlalu peduli dan langsung menyerahkannya padanya. Masalah ini benar-benar merepotkan, terima kasih, Suster Chen. Baiklah kalau begitu, kakak akan lembur malam ini dan akan mengurusnya untukmu, kata Chen Li. Tapi aku bilang sekarang, kali ini saja, lain kali jangan bawa barang-barang ini lagi, tidak perlu. Baiklah kalau begitu. Setelah membahas bisnis penting, Lin Yi berbalik dan pergi, lalu pulang ke rumah. Ji Qingyan sudah tertidur, Lin Yi setelah mencuci muka, diam-diam pergi tidur tanpa membangunkannya. Namun dia tidak punya keinginan untuk tidur. Dia juga berharap bahwa dia hanya terlalu banyak berpikir. Keesokan paginya, keluarga itu bangun pagi-pagi. Meskipun Ji Qingyan sedang hamil, orang terakhir yang bangun tetaplah Lin Yi. Ketika Lin Yi bangun, dia melihat Ji Qingyan datang dari luar sambil membawa beberapa potong pakaian. Ganti semua pakaian kalian, hari ini tahun baru, kita harus memakai baju baru. Baiklah kalau begitu. Dari dalam hingga luar, Ji Qingyan telah mempersiapkan segalanya untuk Lin Yi sebelumnya, jadi Lin Yi tidak perlu terlalu mengkhawatirkan hal-hal kecil dalam hidup ini. Untuk pertama kalinya merayakan tahun baru di luar ruangan, Lin Yi merasa agak tidak nyaman, dan setelah bangun, dia mengirim video ke keluarganya, ingin melihat situasi di rumah. Tanpa diduga, Wang Cuiping tidak punya waktu untuk mengganggunya dan langsung menyerahkan ponsel itu kepada Ji Qingyan. Mereka berdua mengobrol sebentar, meninggalkan Lin Yi di luar, memperlakukannya seperti udara. Lin Yi tidak berdaya dan tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah mencuci piring di pagi hari, keluarga itu sarapan sederhana, menempelkan syair di pintu rumah, berganti pakaian baru, dan pergi ke tempat kakek Ji Qingyan. Saat tiba di Villa Ji Yongqing, sebagian besar kerabat sudah berdatangan, dan suasana langsung menjadi ramai. Ji Qingyan menjadi pusat perhatian, dengan banyak topik berputar di sekelilingnya. Selain itu, Lin Yi juga populer. Beberapa orang dari keluarga Ji mengetahui posisinya sebagai ketua grup Lingyun, dan mereka semua ingin lebih dekat dengannya. Lin Yi tidak menolak, membantu semampunya, memberi penghormatan yang cukup kepada Ji Qingyan. Selain itu, keponakan-keponakan Lin Yi juga mengerumuninya, ingin agar Lin Yi mengajak mereka keluar untuk bersenang-senang. Menghadapi hal ini, Lin Yi tidak menolak, berencana untuk membawanya keluar setelah makan. Menjelang pagi, Lin Yi menerima telepon dari Chen Li. Saudari Chen, apakah hasil tesnya sudah keluar? Sudah keluar, kata Chen Li. Tidak masalah,
Tapi ada satu hal yang terlihat aneh. Hari ini tahun baru, banyak hal yang menungguku. Kalau kamu tidak terburu-buru, tunggu beberapa hari lagi. Aku akan melakukannya lagi kalau ada waktu. Apa yang aneh? Lin Yi tiba-tiba menjadi gugup. Tidak ada masalah dengan komponen obatnya, tapi ada zat yang tidak bisa diidentifikasi yang ditambahkan. Kandungannya sangat rendah, saya sudah mencobanya 2 kali, dan zatnya masih ada. Dari pengalaman kerja Anda, apa saja kemungkinannya? Sulit untuk mengatakannya. Saya pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Misalnya, saat produksi, mungkin ada masalah dengan peralatannya, ada hal lain yang tercampur, kemungkinan besar itu kontaminasi. Kata Chen Li. Lagi pula, ada beberapa obat yang diproduksi di Terra Tenggara. Kau tahu kan lingkungan produksi di sana? Kualitasnya tidak bisa dibandingkan dengan di sini, atau mungkin masalah batch, jadi sulit untuk menentukan penyebab spesifiknya. Kalau kau punya sampel lain, kirimkan lebih banyak lagi, aku akan melakukan tes lebih lanjut untuk melihat apa yang terjadi. Itu tidak perlu, itu mungkin hanya kesalahan perakitan, bukan masalah besar. Karena kamu bilang itu bukan masalah, aku tidak akan mengkhawatirkannya, tapi kalau ada hal lain, telepon saja aku. Baiklah, terima kasih, Suster Chen. Bersikap sopan padaku, serius sekarang, kalau tidak ada yang lain, aku tutup teleponnya. Setelah menutup telepon dengan Chen Li, ekspresi Lin Yi tak pelak lagi berubah serius. Meskipun Chen Li adalah wakil kepala laboratorium, reputasinya di bidang tersebut sudah dikenal luas. Percobaan yang dilakukannya sendiri memiliki peluang kesalahan yang sangat rendah. Jadi zat-zat yang tidak terdeteksi dalam obat itu cukup menarik. Mungkin saja ada kemungkinan yang disebutkannya, tetapi karena obat itu diresepkan oleh dokter dari Jepang dan juga menyangkut Jiqingyan dan bayi dalam kandungannya, maka obat itu perlu ditangani dengan hati-hati. Setelah memikirkannya cukup lama, Lin Yi merasa bahwa hanya mengandalkan peralatan pengujian rumah sakit mungkin tidak cukup, ia perlu mengirim zat-zat ini ke Brigade Garda Pusat untuk penyelidikan yang tepat. Bab 2352. Potensi krisis. Tak lama kemudian tibalah waktu makan siang. Meskipun Lin Yi merasa bahwa semua orang sudah dewasa, dan merayakan tahun baru seharusnya terasa sama dimanapun. Ketika tiba saatnya, dia masih merasa tidak senyaman berada di rumah. Kehilangan suara kicauan itu rasanya seperti ada sesuatu yang hilang. Ia ingat betul, selama beberapa kali ia pulang kampung untuk merayakan tahun baru, ia bahkan harus mengganti popok anak-anak pada malam tahun baru. Di sini, hanya ada tawa dan pujian dari orang dewasa. Selalu terasa agak kurang. Setelah makan siang, Lin Yi menemukan alasan untuk keluar. Sedangkan untuk bibi-bibi muda yang menempel padanya, dia berjanji akan mengajak mereka keluar lagi pada malam harinya. Meninggalkan rumah Ji Yongqing, Lin Yi pergi ke tempat Li Chuhan. Ini juga merupakan sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan Lin Yi setiap tahun. Dimanapun dia menghabiskan tahun baru, dia akan selalu mengunjungi Li Chuhan. Saat membuka pintu, dia mendapati Li Chuhan sedang melakukan panggilan video kepada seseorang di telepon genggamnya, dan betapa terkejutnya dia, ternyata orang itu adalah ibunya sendiri. Dalam video, mereka tampak berada di rumah Liang Xianghe. Ada orang lain di rumah itu, yang namanya tidak dapat dia ingat, mungkin anak-anak Liang Xianghe. Setelah mengobrol sebentar, Qin Yingyue menutup videonya. Dia juga mengirim video itu kepada Li karena dia khawatir Li akan merasa kesepian selama tahun baru. Sebaliknya, Ji Qingyan dan Liang Ruoxu tidak menerima perlakuan seperti itu. Kenapa kamu datang sepagi ini? Seharusnya kamu lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluargamu, kata Li Chuhan lembut. Bukankah ini menghabiskan waktu bersama keluarga? Tatapan mata Li Chuhan lembut, seakan memantulkan langit berbintang. Apa yang kamu makan untuk makan siang? Saya memasak 2 kali, hanya makan sesuatu yang biasa saja. Sudah kuduga. Kalau aku tidak di sini, kau saja yang melakukannya. Lin Yi menyingsingkan lengan bajunya dan menuju dapur. Kau minggir saja, hari ini aku akan memasak untukmu. Aku akan membantumu. Li Chuhan juga tahu masakannya tidak sebaik masakan Lin Yi, jadi dia tidak membantah saat-saat seperti itu. Kamu hanya menonton, tidak perlu sibuk membantu. Oh. Li Chuhan dengan patuh berdiri di samping, memperhatikan Lin Yi menyibukkan diri di dapur, keahliannya setara dengan koki bintang 5. Li Chuhan berdiri dengan lembut di samping, diam-diam memperhatikan Lin Yi, bahkan mengeluarkan telepon genggamnya dan mengambil beberapa gambar, termasuk beberapa swafoto dengannya. Baginya, ini adalah kebahagiaan. Tiba-tiba, Li Chuhan berpikir, seandainya ada satu anak lagi di rumah, dan Lin Yi memasak sambil bermain dengan anak itu atau membantu mengerjakan pekerjaan rumah, hidup mungkin akan lebih memuaskan. Namun segera, Li Chuhan menepis pemikiran ini. Kehidupan sudah sangat baik, orang perlu belajar untuk merasa cukup.
Setelah sibuk selama lebih dari 1 jam, Lin Yi membuat 2 piring pangsit dan 4 hidangan dengan 1 sup, semuanya sangat sederhana, seperti kehidupan mereka bersama. Setelah makan malam, keduanya tidak pergi kemanapun, hanya berpelukan di sofa, menonton film bersama hingga lewat pukul 8 malam sebelum Lin Yi mengambil mantelnya untuk pergi. Tergantung situasinya, aku mungkin akan datang malam ini. Kamu tidak perlu selalu datang menemuiku. Li Chuan membantu merapikan pakaian Lin Yi, aku bisa mengurus diriku sendiri. Sambil berbicara, Li Chuan mengayunkan ponselnya sambil tersenyum, saat aku bosan, aku masih bisa mengobrol dengan bibi, kamu urus saja urusanmu sendiri. Lin Yi membelai rambut Li Chuan dengan penuh kasih sayang, mencium keningnya. Aku pergi sekarang. Hati-hati. Setelah meninggalkan rumah Li Chuan, Lin Yi pulang ke rumah, pergi ke bar bersama beberapa paman dan bibinya yang masih muda, bermain sampai lewat pukul 11 malam, lalu pulang untuk makan pangsit. Bagi orang dewasa, tahun baru sama seperti ini. Tidak ada yang istimewa, hanya memberikan alasan yang sah untuk memanjakan diri. Setelah kembali ke rumah, keluarga itu makan pangsit, dan itu menandai akhir tahun. Namun bagi Lin Yi, tahun ini sangat istimewa. Saat jam menunjukkan pukul 12, tahun baru pun disambut. Dan di tahun baru ini, identitasnya akan mengalami perubahan besar. Lin Yi dipenuhi dengan antisipasi, bertanya-tanya dengan emosi apa dia harus menyambut kedua kehidupan kecil itu. Semalaman, meski Ji Qingyan sedang hamil, posisi tidurnya masih tak terkendali seperti sebelumnya. Saat Lin Yi terbangun, kakinya berada di atasnya. Sekitar pukul 8 pagi, keduanya bangun untuk mandi. Keduanya berdiri di depan cermin kamar mandi, menggosok gigi satu di depan yang lain. Kapan kamu berencana kembali ke kota Yang? Belum memikirkannya, kata Lin Yi sambil menyikat gigi, kata-katanya tidak jelas. Tahun ini, aku berutang banyak makanan, jadi aku harus membalas budi ini. Saya ingat, Ibu Wang dan yang lainnya, mereka akan kembali ke kampung halaman mereka sekitar hari keempat atau kelima, bisakah kamu kembali? NNN, tidak yakin. Lin Yi tidak menanggapinya dengan serius, kakakku juga sama. Baiklah kalau begitu, kau urus saja detailnya. Ji Qingyan berkumur, aku sudah menyiapkan semua hadiah untuk tahun baru sebelumnya, ambil saja yang kau butuhkan. Lin Yi mencubit bokong Ji Qingyan, sesuai dengan Presiden Ji, selalu begitu perhatian. Sudahlah, aku mau jadi ayah tapi masih belum bisa bersikap serius. Setelah mencuci piring, Lin Yi makan makanan sederhana lalu keluar membawa hadiah. Lin Yi pertama-tama pergi ke bandara, mengirim obat yang dibawa Ji Qingyan kembali ke pesawat pribadinya, lalu mengatur agar kru terbang ke Yanjing, dan menyuruh Ning Che mengambil perlengkapan untuk dibawa ke brigade penjaga untuk diuji. Setelah mengatur barang-barang ini, Lin Yi membawa beberapa hadiah dari rumah dan pergi ke area keamanan untuk menemui Tuan Yang. Selama setahun terakhir, dia telah menimbulkan banyak masalah padanya, jadi wajar saja jika dia harus berkunjung selama tahun baru. Pada hari-hari berikutnya, Lin Yi tidak berdiam diri, ia hanya menghabiskan waktunya untuk makan dan minum. Dia membalas semua budi yang diberikan kepadanya selama setahun terakhir. Pada hari kedua tahun baru, Lin Yi menerima berita dari Brigade Pengawal Pusat. Hasil pengujiannya serupa dengan pengujian di rumah sakit Huasan, keduanya menemukan sejumlah jejak zat yang tidak terdeteksi. Untuk menentukan komponen spesifik akan memerlukan pengujian lebih lanjut, tetapi mungkin memakan waktu yang cukup lama. Namun Lin Yi masih bertanya-tanya jenis zat apa yang mungkin itu, dan tanggapannya adalah itu bisa jadi sejenis obat psikiatris. Setelah mendengar berita ini, suasana hati Lin Yi menjadi sangat muram. Jika benar adanya dugaan itu, perkara ini tidak bisa begitu saja diabaikan. Belum ada hasil dari Brigade Garda Pusat, yang bisa dilakukan Lin Yi hanyalah menunggu. Pada hari kelima tahun baru, Lin Yi dan Ji Qingyan kembali ke kota yang bersama. Meskipun tidak ada acara sosial wajib, Lin Yi berencana untuk beristirahat selama sehari kemudian kembali ke kota Yang. Namun, Wang Cuiping memberi isyarat bahwa dia ingin Lin Yi segera kembali, jadi mereka bergegas kembali ke kota Yang pada malam tanggal 5. Keramaian itu terjadi tanpa alasan lain selain ingin memamerkan Lin Yi saat mereka bersiap mengunjungi sanak saudara. Ini adalah masalah umum di kalangan orang tua masa kini. Bab 2353. Pembelian dan penjualan paksa. Setelah kembali ke kota Yang, Ji Qingyan menerima perlakuan yang sangat baik. Dulu saat Ji Qingyan kembali, anak-anak panti asuhan selalu suka berkumpul di sekelilingnya. Namun kali ini, mereka yang berusia di bawah 15 tahun pada dasarnya diusir oleh Wang Cuiping. Jika mereka secara tidak sengaja menabrak perut Ji Qingyan, itu akan menyebabkan masalah serius. Malam itu, Ning Yue dan Ku Xuanhe juga datang. Lin Yi, Wu Fei Yue, dan Ku Xuanhe minum hingga paruh kedua malam sebelum mengakhiri sesi minum mereka.
Keesokan paginya, Wu Feiyue mengantar beberapa orang untuk mengunjungi rumah Ibu Wang Cuiping. Rumah Ibu Wang Cuiping berada di desa Wangjia, di bawah kota Yang. Karena dia tinggal di desa kebahagiaan bersama Lin Yi selama beberapa waktu, Ji Qingyan yang belum pernah pergi ke pedesaan sebelumnya, menjadi terbiasa dengan keadaannya. Dan ini adalah pertama kalinya bagi Ji Qingyan mengunjungi kerabat dari pihak Lin Yi. Dia agak gugup pada awalnya, tetapi setelah berkenalan, dia menjadi lebih alami. Penduduk desa juga tahu bahwa putra Wang Cuiping telah menjadi sukses, dan ketika mereka mendengar bahwa putra mereka akan kembali, semua kerabat, betapapun jauhnya, berkumpul di rumah, siap untuk melihatnya. Saat mereka melihat Ji Qingyan, mata semua orang terbelalak. Gadis kota ini berbeda, jauh lebih cantik dari kita, seperti peri. Pakaian itu pasti sangat mahal, melihat bahannya saja, kamu tahu harganya pasti tidak kurang dari 1.000 atau 800 yuan. Mendengar percakapan penduduk desa, Lin Yi hanya bisa tersenyum tak berdaya. Lagi pula, mantel berberi itu harganya lebih dari 300.000 yuan. Oh, semua orang dari keluarga ada di sini. Saat keluarga itu sedang mengobrol, dua pria parubaya masuk mengenakan jaket kulit dan celana jeans, meskipun gayanya agak ketinggalan zaman, itu masih cukup trendy untuk desa itu. Bukankah itu saudara Li, silakan duduk. Melihat orang-orang yang datang, Wang Cuiping dengan hangat menyambut mereka. Orang yang datang bernama Li Chenglong, kira-kira seusia dengan Wang Cuiping. Orang yang berdiri di sampingnya adalah adik laki-lakinya, Li Chenghu. Mereka semua tumbuh bersama, dan meskipun mereka jarang berhubungan selama bertahun-tahun, reuni itu terasa sangat akrab. Namun kerabat lainnya di ruangan itu tidak tampak begitu wajar saat melihat kedua lelaki itu, bahkan agak tidak senang. Saya tidak akan duduk, saya sedang terburu-buru karena ada hal lain yang harus dilakukan. Mendengar ini, Wang Cuiping meliriknya, dan dari penampilannya, dia jelas ada di sini untuk suatu tujuan. Paman Wang, paman belum lupa soal sewa tanah yang kusebutkan tadi, kan? Aku di sini bawa uangnya. Li Chenglong mengeluarkan setumpuk uang kertas dari sakunya, keluarga paman punya total 20 hektar tanah. Kalau dihitung dengan harga sebelumnya, 800 yuan per hektar, aku akan menyewa semuanya dari paman. Ini 16.000 yuan, tolong hitung. 800. Wang Cuiping tercengang, tanah di desa Wangjia tahun ini harganya 1.200 yuan per hektar, kenapa di tempatmu harganya turun jadi 800? Kamu belum pernah ke desa ini selama beberapa tahun terakhir dan tidak tahu situasinya. Entah sedang kekeringan atau banjir, tidak ada yang mau menanamnya, jadi wajar saja harganya rendah. 800 itu jumlah yang tidak sedikit, jadi jangan pilih-pilih. Kalau begitu, kamu tanya saja ke rumah tangga lain, kami tidak bisa menyewakannya dengan harga segitu, kata Wu Feiyue. Wang Cuiping, sebagai anak tertua di keluarganya, memiliki dua adik laki-laki dan seorang adik perempuan. Maka sejak awal, lelaki tua itu membagi tanah keluarga secara merata, dan Wang Cuiping menerima 5 hektar. Karena Lin Yi dan Ning Yue sama-sama berkecukupan, Wang Cuiping memberikan 5 hektar tanah itu kepada Wu Feiyue. Meskipun sewanya hanya 5 atau 6.000 yuan setahun dan tidak menentukan, itu masih bisa sedikit memperbaiki kehidupannya. Jadi, bagaimana mengalokasikan 5 hektar ini setiap tahun pada dasarnya terserah pada Wu Feiyue untuk memutuskan. Li Chenglong melirik Wu Feiyue. Begitu juga dengan rumah tangga lain, mereka tidak bisa menawarkan harga yang lebih tinggi. Kalau kamu tidak menyewakannya padaku, yang lain juga tidak akan mau menerimanya. Omong kosong macam apa itu? Ada begitu banyak orang di desa ini, aku tidak percaya kita tidak bisa menemukan seseorang untuk menyewa tanah ini, kata Wu Feiyue. Tahun lalu, sewanya masih 1.150 yuan, tahun ini, Anda menawarkan 800, ini cuma lelucon. Wu Feiyue sangat belak-belakan karena dia juga tidak menyukai kedua orang ini. Orang yang pandai bicara, selalu bersikap angkuh dan sombong terhadap semua orang, seolah-olah orang lain takut pada mereka. Yue kecil. Bibi Lin Yi menarik Wu Feiyue dari belakang. Cukup, Li bersaudara itu orang-orang terkenal di kota. Tahun ini, mereka sudah beres. Siapapun yang tidak menyewakan tanah kepada mereka, mereka akan membuat masalah di rumah mereka. Seluruh desa kesal dengan mereka, tapi tidak ada yang bisa dilakukan, dan kalian tidak kekurangan uang. Tidak perlu serius dengan mereka. Tidak mungkin. Adil itu adil, berapapun jumlahnya, kita harus mendapatkan jumlah itu. Mustahil mereka begitu saja menentukan harga dan aku menyewakan tanahnya. Wu Feiyue memandang Li bersaudara, kalian berdua bisa kembali, aku tidak akan menyewa tanah itu. Coba tanya-tanya ke rumah tangga lain. Baiklah, raut wajah Li Chenglong langsung berubah, aku tidak menyangka kau begitu keras kepala meskipun kakimu lumpuh. Baiklah, tunggu saja. Kalau tanah itu tidak kusewakan, aku akan memastikan keluargamu menderita setiap tahun.
Siapa yang sebenarnya kau bicarakan? Sebelum Wu Feiyue sempat berbicara, Lin Yi melangkah maju dan mengumpat. Lin Yi, apa kau pikir hanya karena kau punya sedikit uang, kau bisa memerintah orang-orang di desa Wangjia? Kau terlalu sombong, bicara seperti itu padaku. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Wang Cuiping sangat marah, satu demi satu, yang usianya kurang lebih sama denganku, masih saja bertengkar dengan putraku. Apa yang kalian berdua pikirkan? Apa kalian tidak malu? Cuiping kecil, kalau kau bicara seperti ini, kau benar-benar keterlaluan. Lihat mereka berdua, mereka benar-benar melanggar hukum, berani-beraninya mereka mengutukku. Coba tanya orang-orang di desa Wangjia, siapa yang berani bicara seperti ini padaku, kata Li Chenglong. Ini terutama karena kalian berdua juga punya sikap buruk, langsung menuntut 800 yuan. Dengan harga segitu, wajar kalau anakku tidak mau menyewakan rumah padamu. Wang Cuiping juga protektif terhadap anak-anaknya, tentu saja, dia tidak akan membiarkan Lin Yi dan Wu Feiyue diganggu oleh orang luar. Cuiping kecil, di usiamu ini, kau masih belum mengerti. Saat ini, harga tanah di desa Wangjia hanya segini. Dan seperti yang kukatakan sebelumnya, tanah keluargamu harus disewakan kepadaku tahun ini. Wang Cuiping langsung marah, maksudmu harus disewakan. Bukankah itu jual beli paksa? Bagaimanapun kau ingin mengerti, itu terserah padamu, tapi sudah diputuskan. Aku pergi sekarang. Sambil berbicara, Li Chenglong melemparkan 4.000 yuan ke meja dan pergi bersama saudaranya. Ambil kembali uangmu, kami tidak menginginkannya, kata Wu Feiyue. Apakah kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih? Li Chenghu menunjuk hidung Wu Feiyue dan berkata, percaya atau tidak, aku akan mematahkan kakimu yang satu lagi juga. Tamparan. Saat itu, secangkir teh dilemparkan ke arah Li Chenghu. Ia bereaksi cepat dan tidak mengenai Li Chenghu, tetapi tetap saja terkena cipratan. Jika kau berani menyentuh saudaraku, kalian berdua tidak akan bisa keluar dari sini. Bab 2354. Kebenaran di balik zat yang tidak terdeteksi. Mendengar ancaman Lin Yi, saudara-saudara Li langsung mengubah raut wajah mereka. Kamu punya uang sekarang, jadi emosimu juga semakin besar. Li Chenghu melambaikan tangan ke arah Lin Yi. Ayo kita keluar untuk bicara, di sini terlalu banyak orang. Lin Yi membersihkan debu dari pakaiannya, kalau begitu, ayo kita keluar untuk bicara. Jangan keluar dan berkelahi di tahun baru. Tidak apa-apa, kami hanya akan mengobrol, akan segera kembali, kalian tetaplah di sini. Meninggalkan kata-kata itu, mereka bertiga keluar satu demi satu. Di halaman, Lin Yi melihat sebuah minivan terparkir di luar. Ketika ketiga lelaki itu keluar, pintu mobil van terbuka, dan turunlah 4 orang lagi, tetapi wajah-wajah mereka semua tidak dikenal, sepertinya mereka bukan berasal dari desa Wangjia. Apakah kamu sudah menjelaskan semuanya dengan jelas? Orang yang berbicara itu adalah seorang pria gemuk dengan penampilan cukup bersih, yang melirik Lin Yi dengan sudut matanya saat berbicara, tampaknya tidak menanggapinya dengan serius. Keluarganya tidak mau menyewa, dan mereka ingin berbicara dengan kami, jadi saya menyeretnya keluar, kata Li Chenglong. Si gendut melirik Lin Yi, lalu mengeluarkan belati dari sakunya dan menimbangnya di tangannya. Nak, apa maksudmu? Apa menurutmu harganya terlalu murah dan kau enggan menyewakannya pada kami? Dari mana asalmu? Apa hubungannya ini denganmu? Saya dari daerah, kakak ipar saya bekerja di pemerintahan, khususnya yang mengurusi urusan pedesaan. Jangan mengeluh soal harga murah, semua tanah yang saya sewakan harganya segini. Jangan sampai ada yang tidak menyenangkan selama tahun baru. Lalu, kalau aku tidak menyewakannya padamu, apa kau akan menusukku dengan pisau itu? Jangan pikir aku tidak punya nyali. Sebelumnya di desa Magou, aku sudah mendidik 2 orang. Jangan pikir aku cuma menggertak, kalau aku tidak punya keterampilan, aku tidak akan ada di sini melakukan ini. Lin Yi meraba punggung bawahnya dan mengeluarkan belati master pertahanannya. Ayo, kita lihat hari ini siapa yang bisa menusuk siapa sampai mati. Semua orang cukup terkejut, mereka tidak menyangka Lin Yi akan mengeluarkan belati. Haha. Si gendut tertawa, lihat anak ini, lucu sekali dia, mengeluarkan pisau untuk menakutiku. Yang lain juga tertawa, dan Li Chenglong berkata, Lin Yi, aku tumbuh besar bersama ibumu, jadi hubungan kita cukup dekat. Kamu tidak perlu terlalu serius. Kamu tahu seperti apa masyarakat ini. Aku tahu kamu sudah menghasilkan banyak uang dalam 2 tahun terakhir dan telah membangun dirimu di luar, tetapi di hadapan mereka yang berkuasa dan memiliki hak istimewa, uangmu saja tidak cukup. Jangan mempermalukan dirimu sendiri, dipukuli tanpa alasan itu tidak sepadan. Kamu memang punya kekuatan dan pengaruh, tapi kita tetap harus bersikap masuk akal, kan? Sial,
Alasan ibumu. Tampaknya Lin Yi telah membuat si gendut kesal, yang kemudian mengumpat dan meninjunya. Lin Yi menghindar ke samping dan meraih salah satu kerah bajunya, lalu menusuknya dengan belati. Ah! Si gendut itu menjerit memilukan, wajahnya berubah kesakitan saat ia terhuyung ke tanah, darah menutupi sekujur tubuhnya. Saudara Li tercengang, tak seorang pun menduga kejadian seperti ini. Kamu sudah menyebabkan masalah besar, kamu tidak mampu menggantinya bahkan jika kamu hancur. Lin Yi meraba sakunya dan mengeluarkan kartu identitas perwira militernya. Asal kau tidak buta, kau pasti bisa mengenali benda ini. Kukatakan padamu hari ini, bahkan jika aku menusukmu dengan pisau ini, itu akan sia-sia. Kalau kau berani melakukan ini lagi nanti, satu panggilan telepon dariku bisa membuatmu dipenjara. Tanda pengenal yang mengilap itu membuat mereka ketakutan. Orang awam memiliki rasa takut alami terhadap hal-hal ini, melihatnya saja bisa terasa menakutkan. Pergi, cepat. Si gendut menahan rasa sakit dan memerintahkan anak buahnya untuk membawanya ke mobil van, dan mereka meninggalkan desa Wang Jia dengan panik. Lin Yi menemukan tempat untuk menyeka darah dari belati, lalu kembali ke dalam rumah. Kakak, bagaimana caramu menghadapi orang-orang itu? Tanya Ning Yue. Mereka sudah dipukuli habis-habisan, sekarang mereka akan baik-baik saja. Kurasa mereka tidak akan berani datang lagi. Mengapa harus memukuli mereka agar mereka berperilaku baik? Orang-orang menganggap kebaikan sebagai kelemahan, kuda yang terlalu lembut ditunggangi. Dengan orang-orang seperti itu, jika Anda tidak memukul mereka dengan keras, mereka tidak akan belajar, kata Kusuan He. Itu masuk akal. Setelah memberi pelajaran kepada saudara Li, suasana di rumah menjadi lebih hidup. Mereka makan siang, dan baru setelah pukul 3 sore mereka bersiap berangkat ke kota Yang. Saat mereka pergi, penduduk desa mengisi mobil mereka dengan segala macam barang, dari iga babi hingga telur ayam dan bebek. Ketika dia kembali ke kota Yang hari itu, Lin Yi tidak beristirahat, dia bertemu dengan Wu Zhaoyou untuk makan bersama guna mempererat hubungan mereka, dan tidak pulang sampai lewat pukul 10 malam. Selama 2 hari berikutnya, Lin Yi tidak terburu-buru untuk pergi, ia menghabiskan beberapa hari menemani Wang Cuiping, hingga hari ke-8 ketika ia kembali ke Zonghai. Setelah perjalanan kembali ini, Lin Yi tidak memiliki kewajiban sosial dan dapat fokus pada urusannya sendiri. Dan bagi sebagian besar pekerja kantoran, liburan tahun baru telah berakhir, dan semuanya harus kembali normal. Dering, dering, dering. Keesokan paginya setelah pukul 8, saat Lin Yi sedang mencuci piring, dia menerima telepon dari Qiu Yuluo. Apakah ada situasinya? Zat-zat dalam kotak obat yang Anda berikan ke unit yang tidak terdeteksi adalah jenis amfetamin pengganti yang sangat khusus. Jika digunakan dalam jumlah besar, zat-zat tersebut dapat menyebabkan halusinasi dan kerusakan mental permanen, dengan peluang pemulihan yang sangat kecil. Mendengar berita itu, raut wajah Lin Yi berubah jelek, seakan-akan dia ingin memakan seseorang. Dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi pada Ji Qingyan. Terutama pada saat yang krusial seperti ini. Apalagi, terus ngobrol. Obat dalam kotak ini, yang diproduksi oleh Baiyun Pharmaceutical, telah diperiksa ulang setelah membeli beberapa kotak dari pasar. Tidak ditemukan zat tersebut, jadi kami dapat memastikan secara awal bahwa obat ini palsu, telah dirusak oleh seseorang. Obat itu berasal dari seorang pria bernama Sanda Tailang, masalahnya mungkin ada pada dirinya. Aku hendak membicarakan hal ini denganmu, memang ada sesuatu yang aneh tentang pria ini. Qiu Yuluo terdiam sejenak, saya sudah memeriksa latar belakangnya dan sejauh ini tidak menemukan hubungan langsung dengan pejabat Jepang. Namun, dalam 5 tahun terakhir, dia rutin menghadiri beberapa pertemuan, dan pertemuan-pertemuan ini diselenggarakan oleh orang-orang yang memiliki satu kesamaan, mereka adalah Freemason. Ekspresi Lin Yi tiba-tiba berubah. Apakah kamu menduga bahwa Sanda Tailang ini berasal dari Freemason? Sangat mungkin. Qiu Yuluo melanjutkan. Saya berencana untuk segera mengerahkan seseorang untuk menyusup ke kediamannya di Jepang, untuk mencari jejak apapun yang dapat mengonfirmasi identitasnya. Lin Yi terdiam beberapa detik. Kamu tidak perlu mengurus ini, aku akan mengurusnya sendiri. Bab 2355. Penempatan misi. Di ujung telepon, Qiu Yuluo terdiam. Setelah beberapa detik, ia berbicara. Masalah ini bukan masalah kecil, mari kita tangani bersama. Tidak perlu, kalau perlu, aku akan meminta bantuanmu. Baiklah, tapi kamu tidak boleh impulsif. Di masa-masa sulit ini, situasinya mungkin lebih serius dari yang kita bayangkan. Aku tahu. Dengan jawaban singkat, Lin Yi menutup telepon. Dia sedang tidak ingin berdiskusi lebih lanjut dengan Qiu Yuluo. Saat itu, otaknya mulai bekerja cepat. Freemason adalah organisasi yang besar, dan dalam hal kemampuan tempur, mereka belum tentu kalah dari pemerintah Jepang.
Meskipun ada potensi kerjasama antara kedua belah pihak, kemungkinannya tidak tinggi. Dan masalah utamanya terletak pada dokter bernama Sanda Tailang. Beberapa menit kemudian, Lin Yi, sambil memegang telepon genggamnya, mengeluarkan perintah berkumpul dalam obrolan grup kecil. Dan dalam waktu 5 menit, semua orang telah merespons. Sambil memainkan teleponnya, Lin Yi berpikir sejenak, lalu menghubungi nomor He Yuan. "Kamu ada di mana?" "Dalam perjalanan ke tempatmu." He Yuan menjawab dengan wajar. "Kakak iparmu ada pemeriksaan kesehatan hari ini, aku akan pergi bersamanya. Mari kita bicara saat kamu sudah sampai di sini." Ada yang salah. Mari kita bicara saat kamu tiba." Setelah sekitar 20 menit, He Yuan berkendara ke depan pintu rumah Ji Qingyan. Sangat pagi. Melihat He Yuan datang, Ji Qingyan yang sedang menyisir rambutnya berkata, "Suamimu mendesakku seperti dia memanggil jiwaku, aku hampir menginjak tangki bensin." Lin Yi sedang mencarimu." Pada saat itu, Lin Yi keluar dari ruangan dan berkata kepada keduanya, "Situasi hari ini agak istimewa. Saat kamu pergi untuk pemeriksaan medis, lakukan persis seperti yang kukatakan." Melihat ekspresi tegas Lin Yi, bahkan He Yuan tidak bercanda. "Apa yang telah terjadi? Jangan khawatir tentang detailnya, lakukan saja apa yang kukatakan." Lin Yi berkata, "Saat kalian berdua pergi untuk pemeriksaan, jika dokter bernama Sanda Tailang bertanya apakah kalian sudah divaksinasi, jawab saja ya. Jika beliau bertanya bagaimana perasaan kalian, katakan saja kalian merasa cukup bersemangat. Jika beliau bertanya hal lain, jawab saja dengan jujur." Kedua wanita itu bertukar pandang, terkejut bahwa Lin Yi akan meminta mereka menipu sang dokter. "Ada sesuatu yang tampak aneh. Berhentilah khawatir dan lakukan apa yang aku katakan." Setelah Ji Qingyan bersiap-siap, mereka sarapan bersama dan kemudian berangkat dengan mobil masing-masing. Lin Yi tidak pergi ke tempat lain, dia pergi ke pavilion Jiushu untuk menunggu anggota kelompok. Sekitar 1 jam kemudian, Lin Yi menerima telepon dari Ji Qingyan. "Apakah kamu sudah selesai memeriksanya?" "Ya, tebakanmu benar, dia memang menanyakan itu padaku." Tidak menyadari situasi selengkapnya, Ji Qingyan agak gembira, berpikir Lin Yi mengesankan karena telah meramalkan semua itu. Apalagi yang dia katakan. Dia meresepkan saya obat untuk 5 hari lagi, dan bilang saya tidak perlu suntikan lagi setelah 5 hari ini. Oh, dan dia juga meresepkan saya 2 kotak asam folat. Baiklah, kalian pulang dulu. Nanti, aku akan menyuruh Xiao Bing mengambil obatnya dari rumahmu. Setelah menutup telepon dengan Ji Qingyan, Lin Yi menelepon Xiao Bing. Rumahnya di Yuhang, cukup dekat dengan rumah Li Zonghai. Menurut perkiraan Lin Yi, dia seharusnya sudah hampir sampai di Zonghai, mungkin dalam perjalanan ke pavilion Jiushu. Lin Yi menyuruhnya mengambil obat di tempat Ji Qingyan, lalu pergi ke bandara untuk mengirimkannya ke Yanjing melalui pesawat pribadi. Sisanya akan ditangani oleh Ning Che dan Qiu Yuluo. Dering, dering, dering. Tak lama setelah menutup telepon Xiao Bing, ponsel Lin Yi berdering lagi. Kali ini dari Qin Yingyue. "Bu." Lin Yi menenangkan dirinya dan berbicara dengan tenang. "Aku baru saja dengar dari ayahmu kalau Brigade Garda Pusat menerima sekotak obat yang kamu kirim beberapa hari yang lalu. Apa itu untuk Qingyan?" "Tidak, jangan khawatir, ini bukan sesuatu yang serius. Anakku, jangan sembunyikan apapun dariku, ayo, katakan padaku," kata Qin mendesak. "Ini hanya masalah kecil, aku bisa mengurusnya sendiri. Kalian berdua tetap di Yanjing saja, aku bisa mengurus semuanya di Zonghai." Melihat Lin Yi enggan menjelaskan lebih lanjut, Qin Yingyue memilih untuk tidak mendesak lebih jauh. Kalau saja Wang Cuiping yang melakukannya, dia mungkin akan mengeluarkan kemoceng. Tidak lama kemudian, para anggota kelompok tiba di pavilion Jiushu dan berkumpul kembali. "Saudara Lin, apakah ada misi baru?" tanya Luoqi. "Apakah kita akan menangkap seseorang?" "Ini bukan tugas resmi, Freemason sudah bergerak, dan yang perlu kita lakukan adalah melacak orang-orang ini terlebih dahulu." "Sialan, orang-orang ini benar-benar gigih," gerutu Sui Qiang. "Kalau bukan karena naskah kuno itu, kurasa mereka tidak akan putus asa seperti ini." Lin Yi berkomentar. Dari perspektif lain, ini juga merupakan hal yang baik. Ini menunjukkan bahwa barang tersebut sangat penting, yang bermanfaat bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Xiao Bing, di Departemen Diagnosis Prenatal di Rumah Sakit Ruijin, ada seseorang bernama Sanda Tailang, kamu harus membuntutinya dan mencari tahu semua pergerakannya, siapa saja yang pernah dihubunginya, dan mengumpulkan semua informasi itu. Dipahami. Xing, Yunhu, kalian berdua masih dalam masa pemulihan. Jadi, kalian perlu pergi ke Jepang, ikuti orang-orang di sekitar Sanda Tailang, dan selidiki koneksinya di sana.
Dapatkan dokumen dari ketua tim Kyu, dan begitu kalian mendarat, seseorang bernama Kaya Mitsui akan menemui kalian. Jika kalian membutuhkan lebih banyak tenaga, kalian bisa bertanya padanya. Yu Xiying terdiam sejenak. Bos, bukankah lebih baik menggunakan orang-orang dari unit kita? Aku agak khawatir mengandalkan orang luar. Bab 2356. Penuh kasih sayang dan menyenangkan. Dalam beberapa hari berikutnya, kehidupan Lin Yi relatif damai. Pusaran air yang bersembunyi dalam bayangan semuanya disembunyikan olehnya, dan Ji Qingyan tidak menyadari ada sesuatu yang aneh. Selama waktu ini, Lin Yi juga mengunjungi kantor cabang Xinsan, berharap untuk mencoba peruntungannya dan melihat apakah dia dapat memicu misi. Namun tidak ada pergerakan sama sekali. Di samping itu, investigasi pengawasan yang telah ia atur sebelumnya, satu demi satu membuahkan hasil. 3 hari setelah mendelegasikan tugas, Lin Yi menerima telepon dari Qiu Yuluo. Gelombang kedua obat yang dikirimnya juga mengandung zat serupa, dan dosisnya sedikit lebih besar. Setelah mengonfirmasi berita ini, Lin Yi relatif tenang, karena ia punya firasat. Akan tetapi, Lin Yi tetap memilih menahan pasukannya, menunggu kabar dari Xiao Bing. Hari demi hari berlalu, pada sore hari kelima, Lin Yi, saat sedang beristirahat di kantornya, menerima telepon dari Xiao Bing. Saudara Lin, Sanda Tailang sedang bersiap untuk kembali ke Jepang. Kembali ke Jepang. Saya menyusup ke departemen rumah sakit dan bertanya-tanya. Para perawat di rumah sakit mengatakan bahwa dia mengalami beberapa masalah di rumah, telah mengambil cuti panjang, dan sedang bersiap untuk kembali. Saya baru saja menelepon Sui Qiang, semuanya tampak normal di Jepang, jadi, apa yang mungkin terjadi? Mungkin ada tipuan di sini, kata Xiao Bing. Saya berencana terbang ke Jepang untuk memeriksanya dan bertemu dengan Suster Ying dan yang lainnya. Itu berhasil. Oh, dan ada hal lain lagi, lanjut Xiao Bing. Saya juga tahu bahwa setengah bulan yang lalu, dia membeli properti di London, sebuah rumah mewah di daerah kaya. Dengan gajinya, sepertinya dia tidak akan mampu membelinya. Dengan asumsi dia anggota Freemason dan disuap untuk menjalankan misi ini, dia pasti akan mendapat untung besar, yang menjelaskan uang untuk rumah besar itu, kata Lin Yi. Ketika kamu sampai di sana, awasi dia baik-baik, dia mungkin berencana berimigrasi bersama keluarganya. Setelah memberikan tugas, Lin Yi menutup telepon. Perilaku Sanda Tailang memberinya kesan bahwa kebenaran akan segera terungkap. Para setan dan monster yang bersembunyi dalam kegelapan juga akan perlahan-lahan muncul ke permukaan. Sekarang saatnya menentukan siapa yang lebih cepat dan lebih kejam. Keesokan harinya pada siang hari, Lin Yi menerima telepon lagi dari Xiao Bing. Lin bro, tebakanmu benar, Sanda Tailang memang berencana berimigrasi. Menurut penyelidikan, dia membeli tiket pesawat ke London kemarin dan akan berangkat sekitar pukul 14 siang ini. Apakah kita perlu mengambil tindakan? Belum, nanti ularnya bisa kaget. Setelah berpikir beberapa detik, Lin Yi berkata, apakah dia pergi ke London sendirian, atau bersama keluarganya? Sendiri, mungkin untuk mengurus beberapa urusan. Itu akan jauh lebih mudah. Ikuti dia diam-diam, lalu cari kesempatan yang tepat untuk membawanya kembali menemuiku secara diam-diam. Jangan sampai ada yang tahu. Setelah menutup telepon, Lin Yi tiba-tiba merasa jauh lebih tenang. Tindakan Sanda Tailang menunjukkan bahwa ia telah menyelesaikan misi yang diberikan oleh Freemason. Di pihaknya, sudah waktunya untuk mengambil tindakan. Selain itu, mungkin tidak lama lagi sebelum Freemason mulai bergerak. Hari itu akhirnya tiba. Saudara Hui, ada sesuatu yang harus saya urus, saya pergi dulu, kata Lin Yi sambil berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal. Zhang Hui yang sedang melihat-lihat berita TikTok mengangguk, ingat kita makan malam dengan saudara Li pukul 6 sore, jangan lupa. Mengerti, aku tidak akan lupa. Meninggalkan kantor cabang, Lin Yi menuju ke Chaoyang Group. Meskipun Ji Qingyan sedang hamil, dia bersikeras datang bekerja, dan Lin Yi tidak punya pilihan selain membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Bagaimana perasaanmu, lelah? Melihat Lin Yi masuk, Ji Qingyan meregangkan tubuhnya dengan malas, memperlihatkan perut mungilnya yang indah dan pinggangnya yang indah. Sebelumnya saya tidak menyadarinya, tapi sekarang saya merasa sedikit gelisah saat duduk di kursi. Itu sudah diduga. Kadar hormon dalam tubuhmu sekarang sangat tinggi. Gejala yang paling jelas adalah kelemahan di pinggang dan lutut, tetapi dibandingkan dengan yang lain, kondisimu sudah baik. Tentu saja, apa kau pikir semua latihan kebugaran yang kulakukan sebelumnya sia-sia, kata Ji Qingyan. Tapi tadi, aku merasakan sedikit sakit di perutku, tapi cepat hilang. Apa kau pikir itu karena bayi yang menendangku? Lin Yi. Tangan dan kakinya saja belum berkembang. Mau dia tendang pakai apa? Ji Qingyan menyipitkan matanya dan tersenyum manis.
Beberapa hari terakhir ini, saya menonton video dan melihat banyak calon ibu bisa merasakan tendangan bayi di bulan ke-7 atau ke-8, dan perut mereka bahkan bergerak. Itu fenomena umum. Kemungkinan besar, Anda juga akan mengalami hal yang sama. Senyum Ji Qingyan menjadi lebih cerah, penuh dengan antisipasi. Ngomong-ngomong, bukankah kamu bilang kamu ada acara sosial malam ini, dan kamu akan makan malam dengan mantan rekan kerja? Kenapa kamu datang ke sini? Saya punya waktu luang dan ingin datang menemui Anda sebelum makan malam. Tapi aku tidak punya waktu untuk menemanimu. Aku punya banyak pekerjaan. Lakukan saja apa maumu, aku akan jalan-jalan saja. Setelah menghabiskan beberapa waktu di kantor bersama Ji Qingyan, Lin Yi pergi dan menyelinap ke kantor Wang Ying. Melihat Lin Yi masuk, Wang Ying mengunci pintu kantor dengan rumit. Kakak, aku sangat merindukanmu. Kamu tadi sudah menggodaku di WeChat. Kurasa kamu bukan merindukanku, tapi saudaraku. Saya merindukan keduanya. Wang Ying mulai melepaskan ikat pinggang Lin Yi dan kemudian berlutut. Setelah lebih dari 2 jam pertempuran sengit, akhirnya berakhir dengan Wang Ying yang benar-benar kelelahan. Kapan kamu bisa datang ke rumahku? Aku akan memasak sesuatu yang lezat untukmu, kata Wang Ying. Dalam beberapa hari, saya benar-benar kewalahan sekarang. Meninggalkan kantor Wang Ying, Lin Yi kembali ke kantor Ji Qingyan. Sudah hampir waktunya untuk mengantarnya pulang sebelum menghadiri pesta makan malam. Namun saat dia hendak pergi, dia menerima pesan WeChat dari Yan Qi. Dia ingin Lin Yi datang ke rumahnya malam ini. Untuk apa? Bahkan orang bodoh pun tahu. Dan dia berani mengklaim bahwa itu dilakukan untuk melepaskan salam pertama di tahun baru demi keberuntungan. Lin Yi agak bimbang antara tertawa dan menangis. Jika Yan Qi melepaskannya, Wang Ying tidak akan punya kesempatan. Namun karena dia sedang ada pesta makan malam, Lin Yi menolaknya, dan mereka memutuskan untuk menikah di lain waktu. Pesta makan malam-malam itu berlangsung hingga lewat pukul 10, dan semua orang mulai sedikit mabuk. Lagi pula, mereka semua gembira untuk Li Xianghui, yang telah mendapatkan kesempatan lebih baik. Keesokan paginya setelah pukul 10, Lin Yi mengantar Ji Qingyan ke kantor dan menemaninya sebentar, lalu berkendara ke tempat Yan Qi pada sore hari. Keduanya kembali terlibat dalam adegan bercinta yang penuh gairah, dan pertarungan mereka berakhir saat matahari terbenam. Menurut keyakinan Yan Qi, memberikan salam pertama di tahun baru berarti bisnis akan berkembang pesat. Ia bahkan mungkin menjadi orang terkaya tahun ini. Dering, dering, dering. Saudara Lin, kita akan tiba di Zonghai sekitar 4 jam lagi. Haruskah kita membawanya ke pavilion Jiushu atau ke zona keamanan? Bab 2357. Penunjukan. Setelah memberikan instruksinya, Lin Yi lanjut berpakaian dan memperhatikan Yan Qi masih berbaring di tempat tidur. Kamu tidak bangun. Aku tidak bisa bangun lagi, kata Yan Qi malas. Saya merasa seperti hancur. Kalau begitu, ambillah waktu istirahat untuk dirimu sendiri. Kamu sudah sibuk selama setahun, saatnya istirahat yang cukup. Memhem. Yan Qi mengangguk, ada restoran Sichuan di lantai bawah, aku ingin sekali makan ikan rebusnya. Bisakah kau memesankannya untukku dan mengantarkannya ke sini? Kenapa tidak pesan makanan saja? Makanan yang dibawa pulang kualitasnya rendah, tidak sebaik membeli dengan cara ini. Yan Qi menatap Lin Yi sambil tersenyum. Sebagai pria yang kompeten, Anda harus memberi makan kedua mulut dengan baik. Itulah arti tanggung jawab. Lin Yi tak dapat menahan perasaan geli sekaligus tak berdaya. Tunggu di rumah, aku akan menyuruh seseorang membawakannya untukmu. Memhem, aku terlalu lelah untuk mengajakmu jalan-jalan. Baiklah, selamat beristirahat. Setelah menyapa, Lin Yi meninggalkan rumah Yan Qi. Pertama, ia menjemput Ji Qingyan dan mengantarnya pulang, lalu ia makan dan pergi ke pavilion Jiushu. Saat itu, malam telah sepenuhnya turun, sudah lewat pukul 10 malam ketika sebuah SUV hijau militer parkir di pintu masuk. Xiao Bing masuk bersama Sanda Tailang yang terikat erat, kepalanya ditutupi tudung hitam, dan gemetar saat berjalan, tidak yakin dengan langkahnya. Lin Yi menatap Xiao Bing dengan penuh arti, yang kemudian, dengan penuh pengertian, melepaskan tudung Sanda Tailang. Melihat pemandangan di hadapannya, ekspresi Sanda Tailang yang berambut abu-abu berubah panik. Siapa kalian? Kenapa kalian menculik saya? Ini ilegal, saya akan pergi ke konsulat untuk mengadukan kalian. Kita semua pintar di sini, pada titik ini, pembicaraan seperti itu hanya menunjukkan ketidaktahuan. Suara Lin Yi dalam, bagaikan awan gelap yang mengancam sebelum badai. Obat yang Anda resepkan kepada istri saya pikir Anda lebih jelas tentang hal itu daripada saya. Ekspresi Sanda Tailang membeku, dan wajahnya yang keriput berubah pucat pasi. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti maksudmu. Seperti yang kukatakan,
tidak ada gunanya terus berpura-pura. Lin Yi duduk di sofa, meletakkan kakinya di atas meja kopi. Aku sudah memperhatikanmu sejak sebelum tahun baru. Kau anggota Freemason, baru saja membeli properti di London, dan sedang mempertimbangkan untuk pindah. Apa yang kau lakukan? Kurasa Freemason memintamu melakukannya. Lin Yi menggeser posisinya sebelum melanjutkan. Jadi, kuharap kau mau bekerja sama dengan sukarela. Jangan anggap aku orang baik. Aku sudah melakukan segalanya, kecuali mengutuk orang tuaku. Sebaiknya kau bekerja sama saja denganku. Sanda Tailang menggigil hebat, keringat bercucuran bagai hujan. Tetapi dia tampaknya masih belum mau berbicara. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tidak tahu itu baik-baik saja. Aku akan memastikan kamu mengerti. Lin Yi mengambil laptop di sebelahnya dan memulai panggilan video dengan Yu Xiying. Di ujung video lainnya, Yu Xiying dan Zhao Yunhu berada di sebuah hotel. Di samping mereka, 3 orang lagi. Yang seorang adalah seorang wanita setengah baya, dan 2 lainnya adalah seorang pria dan wanita muda berusia 20-an. Istri dan anak-anak Sanda Tailang. Saat melihat tayangan video, mata Sanda Tailang melebar dan mulutnya menganga. Ia tidak menyangka pihak lain akan menculik bukan hanya dirinya tetapi juga istri dan anak-anaknya. Ada satu hal lagi yang lupa kukatakan padamu, orang tuamu di pedesaan juga ada di tanganku. Sebentar lagi, mereka akan bisa bertemu, jadi sebaiknya kau pikirkan baik-baik apa yang harus kau katakan padaku. Aku. Keringat dingin Sanda Tailang mengucur deras. Ia pikir ia telah berhasil menutupi jejaknya dengan sempurna, tetapi ia tidak menyadari bahwa ia telah menjadi sasaran sejak lama. Kumohon, biarkan mereka pergi, keluargaku tidak bersalah. Lin Yi mengambil vas dari samping dan membantingnya ke kepala Sanda Tailang. Yang terakhir menjerit dengan sedih ketika kepalanya hancur dan darah mengalir. Keluargamu tidak bersalah, tapi apakah istriku bersalah? Lin Yi tiba-tiba menjadi marah. Bahkan sekarang, ia bersyukur Ji Qingyan telah berbicara kepadanya tentang pengecekan ulang, jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Freemasonlah yang memerintahkan saya untuk melakukannya, orang yang saya hubungi adalah Helis, dia memberi saya 10 juta dolar Amerika Serikat, kalau tidak, saya tidak akan melakukan hal-hal ini. Berapa banyak orang Freemason di sini, siapa lagi yang terlibat dalam urusan ini selain Helis? Saya benar-benar tidak tahu, kami semua menghubungi lewat telepon, dan setiap tugas diberikan kepada saya. Obat yang saya buat juga disediakan oleh mereka. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa, saya hanya melakukan apa yang mereka perintahkan. Saya mohon Anda untuk tidak menyakiti keluarga saya. Dari sorot mata Sanda Tailang, Lin Yi tahu bahwa dia tidak berbohong. Dan ini juga masuk akal secara logis. Meskipun Freemason adalah organisasi besar, mereka terbagi menjadi bagian internal dan eksternal. Orang-orang seperti Sanda Tailang, dan para taipan bisnis terkenal di seluruh dunia, mereka semua adalah anggota terdaftar Freemason dan membentuk aliansi politik dan bisnis yang memberikan bantuan saat diperlukan. Akan tetapi, mereka tidak berpartisipasi dalam operasi inti Freemason, jadi masuk akal jika Sanda Tailang tidak mengetahui masalah di dalamnya. Mengapa kamu tiba-tiba meninggalkan Zonghai? Apakah itu misi yang diberikan oleh Freemason? Mereka bilang melakukan sejauh ini sudah cukup, kalau tidak, bisa menimbulkan masalah. Mereka akan mengambil alih urusan selanjutnya dan menyuruh saya segera meninggalkan Zonghai. Lin Yi terdiam, situasi saat ini hampir seperti yang diharapkannya. Mungkin Freemason telah mencapai tujuan mereka, dan Sanda Tailang telah kehilangan nilainya bagi mereka. Jadi selanjutnya, Freemason mungkin mengambil tindakan. Dering-dering-dering. Tepat pada saat ini, ponsel Lin Yi berdering. Nomor yang tidak dikenal menelepon. Suasana di villa langsung menjadi serius, dan Lin Yi mendapat firasat buruk. Panggilan ini kemungkinan besar berasal dari Freemason. Lin Yi mengambil teleponnya dan menyalakan speaker. Ketua Tim Lin, halo, saya Helis. Mendengar perkenalan dirinya, Lin Yi tahu tebakannya benar, tapi dia tidak menunjukkan emosi apapun, sebaliknya, dia dengan tenang berkata. Siapa kamu? Tidak penting siapa saya. Saya punya beberapa hal tentang istri Anda untuk dibicarakan dengan Anda, dan saya harap Anda bisa memberi saya kesempatan ini. Di lantai bawah grup Chaoyang, mobilku sudah menunggumu di sana. Kuharap kau datang sendiri. Kau punya waktu 30 menit, kalau tidak, kau akan menyesal. Tidak masalah. Helis dengan tegas menutup telepon, tidak memberi Lin Yi banyak kesempatan untuk berbicara. Kakak Lin, apa kamu benar-benar akan pergi sendiri? Tanya Xiao Bing dengan cemas. Kalian pergi periksa pengawasan di sekitar, pertama kunci jejakku, lalu bertindak sesuai situasi. Baiklah, kata Xiao Bing. Meninggalkan paviliun Jiushu, Lin Yi pergi ke grup Chaoyang.
Lin Yi tahu betul mengapa mereka memilih tempat ini untuk pertemuan. Itu tidak lain hanyalah untuk memberitahu dia bahwa mereka memahami sepenuhnya keadaannya. Segera, Lin Yi pergi ke Chaoyang Group. Di pintu masuk tempat parkir, Lin Yi melihat Alfa putih tanpa plat nomor. Ketika Lin Yi keluar dari mobil, dia melihat seorang pria kulit hitam mengenakan jaket hitam keluar dari mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang, banyak hal tidak perlu lagi diucapkan dengan lantang. Lin Yi berjalan lurus mendekat, dan pria berkulit hitam itu memberi isyarat agar dia masuk ke dalam mobil. Begitu masuk, Lin Yi melihat bahwa selain pria berkulit hitam itu, hanya ada pengemudi asal barat. Tirai di kedua sisi tertutup, tetapi tidak memengaruhi pandangan Lin Yi, hanya kaca depan yang memungkinkan pandangan luar. Kemudian mobil itu mulai melaju dan menuju ke suatu lokasi yang tidak diketahui. Namun, Lin Yi memperhatikan bahwa mobil itu terus mengambil jalan memutar di dalam kota, melewati daerah yang sebagian besar terpencil. Mengikuti mereka tepat waktu tidaklah mudah. Semua keterampilan Freemason memiliki standar yang sangat tinggi. Setelah beberapa lama, mobil itu melambat, tetapi pria kulit hitam yang duduk di sebelahnya tidak segera membuka pintu. Tuan Lin Yi, sebelum Anda keluar, kami perlu memeriksa Anda untuk memastikan keamanan Anda. Barang berbahaya apapun tidak boleh dibawa masuk. Kalian para Freemason, dengan semua kemampuan ini, masih perlu menggeledah,ku. Pria berkulit hitam itu sedikit panik, tekanan mengerikan yang terpancar dari Lin Yi tak tertahankan, dan dia tidak berani menatap mata hitam pekat yang menyerupai jurang itu. Maaf, ini perintah dari Grand Warden, dan kami hanya mengikuti perintah. Mengikuti perintah. Lin Yi terkekeh, kalau kalian mau menggeledah,ku, bersenang-senanglah sendiri. Aku tidak ikut. Tapi kamu mungkin tidak bisa keluar. Heh. Lin Yi terkekeh lagi, kalau aku mati di sini, senjata nuklir Tiongkok akan menghantam kepala kalian. Kalian hanya organisasi kecil, jangan berpikir kalian pemilik dunia. Ini. Pria berkulit hitam itu tercengang, keringat dingin mengucur dari dahinya, ekspresinya agak kacau. Aku perlu memeriksa dengan. Tidak perlu memeriksa. Tiba-tiba terdengar suara dari interkom di dalam mobil, suara seorang wanita. Lin Yi mengenalinya sebagai Helis, yang baru saja berbicara dengannya. Mendengar suara Helis, lelaki berkulit hitam itu tampak memberanikan diri, lalu membuka pintu mobil sambil memberi isyarat tangan. Lin Yi merapikan pakaiannya dan melihat bahwa semuanya berada di garasi bawah tanah. Di belakangnya ada pintu rol elektrik putih yang turun perlahan. Manuver hati-hati dan rahasia ini membuat Lin Yi menyadari bahwa sesuatu yang tidak menguntungkan akan segera terjadi. Bahkan Xiao Bing, apalagi dirinya sendiri, akan merasa sulit untuk menentukan lokasi mereka dengan teknik tersembunyi seperti itu. Tuan Lin Yi, silakan. Kedua pria itu berjalan di depan, mengawal Lin Yi di antara mereka, langsung menuju ke pintu kecil di samping, yang mengarah ke lantai dasar. Baru saat itulah Lin Yi menyadari bahwa itu adalah sebuah flat yang luas dan tidak dilengkapi perabotan, setidaknya 3 hingga 400 meter persegi. Di tengah-tengah flat terdapat 2 kursi, yang diduduki oleh seorang pria dan seorang wanita. Itu Helis dan komplotannya, Evans. Sementara itu, kedua pria yang membawa Lin Yi keluar dengan tenang. Pemimpin tim Lin, kami sudah menunggumu. Melihat Lin Yi, Helis dan Evans keduanya berdiri, mata mereka tidak menunjukkan permusuhan apapun. Memikirkan kau diam-diam datang ke Zonghai benar-benar mengejutkanku. Itu tidak penting. Sambil berbicara, Helis melepas mantelnya dan merentangkan tangannya. Untuk menunjukkan ketulusan kami berdua tidak membawa senjata apapun, termasuk orang-orang yang membawa Anda ke sini, mereka tidak berada di dekat sini. Demi Tuhan, isi percakapan kami hari ini sama sekali tidak akan bocor, dan kami juga berharap ketua tim Lin dapat bekerja sama. Lin Yi menepuk punggung bawahnya, melemparkan pisau bedah dan belatinya. Kau benar-benar berani, datang menemuiku tanpa senjata. Karena Anda, sebagai pemimpin tim Merit Brigade Garda Pusat, pantas mendapatkan perlakuan seperti itu, kata Helis. Kami juga tahu bahwa Anda sangat kuat, ini adalah cara kami menunjukkan ketulusan untuk kemungkinan kerjasama. Lin Yi melirik keduanya. Hasil ini juga baik untuk dirinya sendiri. Ini akan memberi Xiao Bing cukup waktu untuk menemukan tempat ini. Kita akhiri saja obrolan ini dan langsung ke intinya. Evans dan Helis bertukar pandang, dan yang pertama berkata, kalau begitu aku akan langsung saja, kuharap kau bisa menyerahkan gulungan kuno dari makam itu. Lin Yi tersenyum, apakah menurutmu itu mungkin? Tidak untuk orang lain, tapi kamu bisa. Heh, kenapa? Anda adalah pemimpin tim Merit Brigade Garda Pusat, memiliki prestise dan kemampuan luar biasa di dalam brigade ini, kami mengakui kemampuan Anda. Kamu sudah mencoba hal serupa sebelumnya, apa kamu belum belajar dari kesalahanmu? Kemampuan orang itu tidak sebanding dengan ketua tim Lin. Jadi,
mengapa kalian, orang-orang Freemason, begitu yakin bahwa saya akan membantu kalian? Ekspresi mereka berubah, kulit mereka tampak tidak begitu bagus. Jadi kamu bahkan tahu tentang Sanda Tailang. Trik kecilmu sudah kutemukan sejak lama, aku hanya sedang bermain strategi denganmu, kata Lin Yi dengan santai. Adapun Sanda Tailang yang kau beli, dia sudah pergi menemui Tuhan. Ekspresi mereka berdua menjadi sangat panik. Baru sekarang mereka sadar bahwa merekalah badutnya. Lin Yi mengangkat alisnya, tatapannya menyapu keduanya. Kita akhiri saja pembicaraan hari ini di sini. Ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi serius, terutama Evans. Temanku Walker tewas di tanganmu, jadi hari ini, kami juga tidak akan membiarkanmu keluar. Saat kata-kata itu diucapkan, Evans menjadi orang pertama yang maju ke depan. Meski mereka belum bertukar pukulan, Lin Yi dapat mengetahui dari detailnya bahwa levelnya lebih kuat daripada Walker yang ditemui sebelumnya. Lin Yi melangkah mundur dan mengangkat tangan untuk menangkis, menepis pukulan Evans ke samping. Pada saat itu, Helis juga melancarkan serangan. Setelah berlari beberapa langkah, dia melompat dan mengarahkan tendangan ke dada Lin Yi. Dan pada saat ini, Lin Yi yang berselisih dengan Evans, tidak dapat menangani Helis yang datang kemudian. Karena alasan ini, dia hanya berdiri di sana, menerima tendangan Helis secara langsung. Terdengar suara teredam, namun Lin Yi masih berdiri di sana, tampaknya tidak terpengaruh. Bagaimana ini mungkin, seru Helis, matanya dipenuhi keheranan. Bab 2359. Titik balik. Bukan hanya Helis yang tercengang, Evans pun sama terkejutnya. Mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang tingkat kedua belah pihak. Serangan habis-habisan Helis seharusnya cukup untuk menjatuhkannya, atau setidaknya mencegahnya berdiri. Namun kini, dia berdiri tanpa terluka, suatu pemandangan yang membuat mereka berdua sedikit tegang. Namun tak lama kemudian, ketakutan yang lebih besar muncul di wajah Evans. Mungkinkah Anda yang mengembangkan teknologi itu? Itu mustahil. Lin Yi tahu persis apa yang dimaksud Evans, tidak lain adalah bioteknologi kuno. Mustahil. Dalam waktu sesingkat itu, bahkan Amerika pun tak akan mampu mengembangkan teknologi itu, apalagi Tiongkok. Helis membantah spekulasi Evans. Evans segera tenang. Dia sangat menyadari apa yang dibutuhkan dalam penelitian bioteknologi kuno dan tahu bahwa itu adalah proyek yang sangat besar. Oleh karena itu, China tidak mungkin mengembangkannya dan menerapkannya dalam praktik hanya dalam waktu lebih dari sebulan. Lin Yi melenturkan otot-ototnya, sekarang bukan saatnya untuk memikirkan masalah-masalah ini, lebih baik pikirkan diri kalian sendiri. Kali ini, Lin Yi memulai serangan, dengan pemahaman yang lebih komprehensif tentang penghargaan sistem. Kalau sebelumnya, tendangan Helis baru-baru ini sudah cukup untuk menendangnya hingga muntah darah. Namun sekarang, hal itu hanya terasa sedikit menyakitkan, kemajuan signifikan seperti itu membuat Lin Yi lebih percaya diri dalam menghadapi mereka. Ekspresi di wajah Evans dan Helis sangat serius, bahkan dalam skenario 2 lawan 1, mereka tidak berani menganggapnya enteng. Lin Yi bergegas menuju Evans terlebih dahulu, sementara Helis juga mengambil tindakan, bekerja sama untuk menekan Lin Yi. Keduanya berada di level B, sementara Lin Yi hanya berada di puncak level C, tetapi dengan bantuan keterampilan bertarung level D dan peningkatan sel, ia dapat sepenuhnya mengimbangi perbedaan kekuatan tersebut. Dalam situasi 1 lawan 1, Lin Yi memiliki keunggulan bawaan terhadap siapapun di antara mereka. Namun sekarang, dengan 2 lawan, itu menjadi tantangan besar bagi Lin Yi. Evans kuat dan memiliki keterampilan kaki yang sangat baik, dan dalam hal kekuatan pribadi, dia lebih kuat dari Helis. Tanpa keterampilan bertarung level D, Lin Yi tidak akan memiliki keuntungan melawannya. Serangan Evans sangat dahsyat, kakinya meliuk-liuk seperti cambuk panjang dalam serangan yang tak henti-hentinya, memaksa Lin Yi menjadi sangat berhati-hati. Tiba-tiba, Evans berjongkok, menyapu secara horizontal, mengganggu ritme serangan Lin Yi. Lin Yi melompat ke udara, berhasil menghindari serangan lawan, tetapi Helis membalas dengan serangan siku ke dadanya. Lin Yi terhuyung mundur beberapa langkah, dan saat ia tengah menyesuaikan pendiriannya, Evans melancarkan serangan lainnya. Tendangan terbang, mengenai titik yang sama. Bahkan dengan kemampuan bertahan yang sangat ditingkatkan, Lin Yi kesulitan menghadapi serangan tanpa henti. Batuk, batuk, batuk. Lin Yi berjongkok di tanah, memegangi dadanya yang terasa seperti terbakar, lalu memuntahkan darah segar, tampak sangat acak-acakan. Menghadapi 2 Grand Warden Freemason di saat yang sama bagaikan berada di bawah tekanan yang sangat besar baginya. Keduanya tidak memberi Lin Yi kesempatan untuk mengatur napas, memanfaatkan kesempatan itu dan secara bersamaan menyerbunya dari kedua sisi. Mulut Lin Yi yang dibingkai darah segar, menampakkan senyuman yang menakutkan.
Sudah lama sekali sejak ada orang yang memberi tekanan seperti ini padaku. Hari ini, mari kita lihat siapa yang akan mati di sini. Keduanya menendang pada saat yang sama, dan Lin Yi bersandar ke belakang. Suara angin yang dibawa oleh kaki mereka, bagaikan bilah pedang, menggores wajah Lin Yi, nyaris menghindari serangan fatal itu. Lin Yi tiba-tiba bangkit, melancarkan tendangan menyapu miliknya, yang mengenai kaki Helis. Dia bereaksi terlalu lambat, berteriak, dan ditendang ke tanah oleh Lin Yi. Tepat saat Lin Yi bangkit, siap melancarkan serangan lainnya, bantuan Evans tiba tepat pada waktunya, melayangkan tendangan ke arah wajah Lin Yi, sehingga tidak ada peluang baginya untuk menyerang lagi. Kali ini, serangan Evans bahkan lebih ganas, terus-menerus menyapu kakinya pada sudut yang sulit, menutup semua ruang bagi Lin Yi untuk bergerak, dan akhirnya memaksanya mundur selangkah demi selangkah. Melihat situasi semakin genting, Lin Yi berdiri tegap di tempatnya. Dalam waktu kurang dari sedetik, Evans kembali menendangnya, menyasar titik yang sama dengan yang baru saja mereka serang. Lin Yi memilih menghadapinya langsung dengan tubuh fisiknya, menanggung pukulan itu dengan keberanian yang besar. Menekan darah yang mengalir deras, Lin Yi mencengkeram pergelangan kaki Evans. Tiba-tiba raut wajah Evans berubah drastis, dan baru menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia sengaja mengungkap kelemahan untuk memikatnya. Menyadari situasinya tidak beres, Evans mengerahkan tenaga dari tubuhnya, dengan paksa memutar arahnya, mencoba menggunakan inersia untuk melepaskan diri dari cengkeraman Lin Yi. Tetapi setelah menangkap kesempatan itu, bagaimana mungkin Lin Yi dengan mudah melepaskannya? Lin Yi mencengkeram pergelangan kaki Evans dan dengan keras menariknya ke arah dirinya sendiri. Lalu dia mengangkat lengannya dan melancarkan serangan siku yang keras, menghantamkannya ke lutut Evans. Ah! Yang terakhir menjerit dengan sedih, jatuh ke tanah dengan wajah pucat, menggigil kesakitan. Helis mengumpat dengan marah, menyerbu ke depan saat ini dan mendaratkan tendangan keras di wajah Lin Yi. Dengan bunyi gedebuk, Lin Yi terpental dan berjuang melawan luka-luka yang parah. Dia batuk banyak darah dan berjuang di tanah cukup lama sebelum bangkit. Apa kabar, kamu baik-baik saja? Helis berdiri di depan Evans, bertanya dengan tenang. Aku perlu memulihkan diri sebentar, kamu cepat naik, jangan beri dia kesempatan. Helis tidak menanggapi secara verbal, tetapi tindakannya jelas mengekspresikan pendiriannya. Lin Yi terhuyung berdiri, lalu menyesuaikan sudutnya. Namun sebelum ia sempat bersiap, ia terpental oleh pukulan lutut lain dari Helis. Dengan bunyi gedebuk, tubuh Lin Yi menghantam dinding di satu sisi, menyebabkan sebagian besar semen berjatuhan, menimbulkan awan debu. Dia bergegas lagi, bersiap menghabisi Lin Yi. Namun pada saat itu, Lin Yi melakukan salto samping, menghindari serangan Helis. Reaksinya sangat cepat, dia mengejar menembus debu, mengunci Lin Yi lagi. Namun tepat pada saat itu, kilatan cahaya dingin melintas dan memberikan luka pada lengan Helis. Ekspresi mereka berdua berubah drastis, menyadari bahwa mereka telah ditipu. Tindakan sebelumnya disengaja. Dan tempat dia mendarat tepat di tempat belati itu berada. Dalam kepanikan, Lin Yi melancarkan serangan balik. Helis juga tidak menyerah, mengambil pisau bedah Lin Yi. Namun Lin Yi, di tengah debu, menampakkan seringai dingin. Jangan menyalahgunakan pisau bedah dokter, hati-hati jangan sampai melukai diri sendiri. Kamu sudah selesai, berhentilah bicara kasar. Meski mengalami beberapa cedera ringan, itu tidak terlalu mengganggu Helis. Dia sekali lagi menyerang Lin Yi. Bab 2360. Momen kritis. Dengan peningkatan keterampilan bertarung level D-nya, setelah meraih belati, kekuatan tempur Lin Yi meningkat pesat, sedangkan keterampilan Helis dalam menggunakan pisau bedah tidak dapat menandingi level Lin Yi. Setiap bentrokan antara keduanya berada di ambang hidup dan mati. Dentingan logam memenuhi ruangan luas itu. Lin Yi, dengan luka di dadanya, mengambil inisiatif selama pertarungan untuk menargetkan tubuh bagian bawah Helis, memperluas keuntungannya sendiri. Tetapi Helis, setelah mencapai level B, lebih ganas daripada siapapun yang pernah ditemui Lin Yi sebelumnya. Ada tanda-tanda bahwa dia bahkan mengalahkannya. Namun, Lin Yi tetap tenang dan tidak goyah. Melihat Helis menerjangnya, dia tidak menggunakan belati untuk menangkis serangan itu, sebaliknya, dia menghindar untuk mencengkeram lengan Helis, dan menggunakan teknik Tai Chi untuk menyerah dan menghindari kenyataan, dia menangkis semua kekuatan dari lengan Helis. Kemudian, dia melancarkan serangan siku ke dadanya. Seteguk darah segar menyembur, dan Helis terhuyung mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, sebelum dia bisa bereaksi, Lin Yi melemparkan belati, yang diarahkan langsung ke titik vitalnya. Dalam kepanikan, Helis berguling ke samping untuk menghindari belati yang berterbangan. Tetapi ketika dia mengira telah berhasil menghindari serangan itu dan dapat membalas, tiba-tiba dia melihat bayangan gelap di depannya, dan jantungnya berdebar kencang. Dia melihat Lin Yi melintas di depan matanya sendiri.
Ekspresi panik di wajahnya tidak dapat disembunyikan, dia benar-benar kacau, dan untuk sesaat, pikirannya menjadi kosong. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi pemandangan yang terbentang di hadapannya. Lin Yi tidak memberinya banyak kesempatan untuk berpikir. Dia mengangkat kakinya dan melayangkan tendangan, mencurahkan seluruh tenaganya ke wajahnya. Helis tertendang ke udara dan menabrak dinding di belakangnya. Meskipun dia telah mencapai level B, kondisi fisiknya tidak dapat menandingi Lin Yi. Dia tidak bisa bangun lagi. Demi amannya, Lin Yi mencengkeram lengannya, menariknya ke belakang, dan melumpuhkan tangannya. Tetapi Lin Yi tidak berhenti di situ, ia berbalik dan menyerbu Evans, mematahkan tangan kanannya. Dengan cara ini, tak seorang pun di antara mereka punya kekuatan untuk memicu bahan peledak yang diikatkan di tangan mereka. Di dalam ruangan kosong itu, hanya teriakan Helis yang bergema saat dia basah kuyup oleh keringat dingin, matanya terbelalak kesakitan. Dia tidak dapat menerima bahwa mereka berdua jika digabungkan tidak akan sebanding dengannya. Lin Yi berdiri di tempat, terengah-engah. Dia telah memenangkan pertempuran itu, tetapi kemenangannya tipis dan melibatkan banyak keberuntungan. Kalau saja ada sedikit masalah di titik manapun, orang yang tergeletak di lantai itu bisa jadi adalah dia. Lelucon ini harus berakhir sekarang. Beraninya kau mengincar istriku, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Klik. Tepat pada saat itu, suara pintu terbuka terdengar. Saraf Lin Yi menegang, tatapannya terpaku pada ambang pintu. Dia sangat menyadari kondisi dirinya saat itu, setelah berhadapan dengan dua orang, dia tidak punya tenaga lagi untuk bertarung lagi. Jika orang-orang Freemason terus datang, selama kekuatan mereka tidak terlalu lemah, mereka tidak akan memiliki masalah dalam menghadapinya. Lagi pula, orang-orang yang mereka kirim tidak akan datang tanpa senjata, mereka pasti membawa senjata, yang bukan kabar baik baginya. Pintu ruangan terbuka, dan belasan orang masuk. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berambut putih, wajahnya dipenuhi kerutan dan bintik-bintik penuaan, seolah-olah setiap sel di tubuhnya memancarkan kelicikan dan kekejaman. Pria ini tak lain adalah wakil pengawas Freemason, seorang tokoh yang benar-benar berpengaruh. Chonoli. Berdiri di belakang Chonoli adalah 4 pria parubaya, semuanya berusia 40-an dan laki-laki, mata mereka dingin dan agak terkejut. Dan keempat orang ini, sama seperti Evans, semuanya adalah Grand Warden Freemason. Dengan kata lain, operasi ini mengerahkan 1 wakil pengawas dan 6 Grand Warden dari Freemason. Itu benar-benar sebuah langkah yang signifikan. Mengikuti keempat pria itu ada beberapa individu yang berpenampilan biasa, 2 di antaranya adalah orang yang membawa Lin Yi ke sini. Melihat Evans dan Helis di tanah, ekspresi jahat Chonoli tidak berubah. Sungguh pantas bagi ketua tim Merit Brigade Garda Pusat, 2 wakil pengawas kami dikalahkan olehmu. Setelah bertahun-tahun, Liang Xianghe akhirnya berhasil melatih bawahan yang kompeten. Lin Yi mengerutkan kening, kau benar-benar mengenalnya. Teman lama, meskipun sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Melihatmu sekarang, aku jadi teringat padanya. Ekspresi Lin Yi sangat serius, dia tahu bahwa dia tidak bisa menangani orang-orang di hadapannya. Dia hanya tidak menyangka Freemason akan mengirim sebanyak itu. Tampaknya naskah kuno itu lebih penting daripada yang dipikirkannya. Sekarang satu-satunya harapannya adalah agar Xiaobing segera mendatangkan bala bantuan. Kalau kau memang berpikir begitu, aku bisa mengajakmu menemuinya, agar kau bisa mengenang masa lalumu. Chonoli menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, ini Cina, beraninya aku bertemu dengannya. Kami di sini hanya untuk mengambil barang itu, berharap kau mau bekerja sama. Lin Yi tertawa dan melirik Evans dan Helis. Tidak ada ruang untuk negosiasi dalam masalah ini, kalau tidak, mereka tidak akan berbaring di sana. Kenapa repot-repot? Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkanmu pergi hidup-hidup. Dengan asumsi kami membawamu, situasimu tidak akan setenang sekarang, kata Chonoli. Lagi pula, kau punya keluarga yang harus diurus dan anak yang belum lahir yang harus dibesarkan. Apa kau benar-benar rela mengorbankan keluarga dan nyawamu demi Brigade Garda Pusat? Lin Yi berjalan beberapa langkah diagonal ke depan dan mengambil belati dari tanah. Meskipun pepatah mengatakan, setiap orang untuk dirinya sendiri, atau langit dan bumi akan binasa, seseorang harus hidup dengan keyakinan tertentu. Bahkan jika itu berarti kematian hari ini, aku akan membawa beberapa dari kalian bersamaku. Lin Yi mencengkeram belatinya, tatapannya yang dalam bagai ular kobra di padang pasir. Dan satu hal lagi yang harus kalian pahami, jika aku mati di sini, Freemason kalian juga tidak akan beruntung. Aku menganggap kalian yang bertahan hidup sampai Natal tahun depan beruntung. Jadi, anggaplah ini sebagai nasihat, kalian tidak perlu mengorbankan nyawa kalian demi Freemason. Chonoli terkekeh sinis, aku tahu kau punya peran penting di Garda Pusat, tapi aku tak yakin Tiongkok akan menyatakan perang demi dirimu.
Jangan remehkan pengaruh kami, baik di ranah komersial maupun politik. Sambil berkata demikian, Chonoli memberi isyarat dengan tangannya. Kurasa dia tidak mau bekerja sama dengan kita, jadi mari kita bawa dia pergi. Keempat Grand Warden merespons dan melompat keluar dari belakang Chonoli, siap mengambil tindakan terhadap Lin Yi. Namun pada saat itu, sebuah suara berat bergema dari ambang pintu. Sebelum aku mati, bayangkan saja aku akan membunuh anakku sendiri, para Freemason benar-benar punya nyali. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.